Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita sama-sama akan membahas tentang penyakit non medis. Nah, karena belakangan ini banyak nih pasien yang dia itu sakitnya non medis. Nah, perlu diingat, non medis itu nggak harus kesetanan, jin, sihir gitu ya. Tapi non medis ini juga bisa diakibatkan dari masalah psikis kita yang kurang sehat ketika itu. Jadi contoh, ada pasien dia sakit ya, kepalanya sering berat, terus napasnya dia kayak orang ngos-ngosan, kemudian ngerasa kayak ada yang jalan-jalan di tubuhnya, terus kemudian lagi tremor, gemetar. Nah, untuk orang-orang yang seperti ini, ketika dia sakit gitu, kemudian periksa ke rumah sakit, dicek ya kan, mulai dari CT scan sampai yang terbaik MRI gitu, nggak ada penyakitnya. Nah ini panik dong ya, pasti pasien panik, apa saya kena jin gitu, apa saya kena sihir. Bisa jadi iya gitu, karena ini bagian daripada non medis. Tapi bisa jadi juga enggak, karena non medis ada dua di sini. Ada dia yang karena jin sihir, kemudian ada juga yang karena psikisnya terganggu. Nah, psikosomatis, gangguan psikosomatis namanya. Nah, jadi solusinya gimana? Diagnosa dulu secara dalam gitu. Didiagnosa ada nggak dia ini gangguan-gangguan jin, ciri-ciri yang dia alami. Kemudian dia merasakan nggak ciri-ciri orang yang terkena gangguan sihir. Kemudian kalau dua ini dia nggak merasakan, nah itu bisa jadi yang kedua non medisnya, yaitu gangguan psikosomatis gitu, penyakit yang diakibatkan karena faktor pikiran ataupun perasaan gitu, lagi stres lah, terganggu psikisnya. Yang akan kita bahas sekarang ini yaitu masalah penyakit non medis tapi yang dikarenakan gangguan psikosomatis ya, dia ada tekanan batin, stres lah gitu. Jadi ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah pernah bersabda, ala inna fil jasad mudghah gitu. Ingatlah di dalam jasad kita itu ada namanya segumpal darah. Ida soluhat soluhal jasadu kulluh. Nah, ketika segumpal darah itu baik ya, segumpal darah itu tenang, segumpal darah itu bahagia, nyaman, damai gitu, maka dari ujung pala sampai bawah dia akan ikut merasakan sehat juga. Jasmani kita akan ikut merasakan bahagia juga. Yang dari luar sampai dari dalam semuanya baik-baik saja, sehat gitu. Tapi sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi ketika segumpal darah itu hancur ya, dia banyak kesedihan yang dalam, kemudian amarah yang meledak-meledak, emosi, dendam gitu, kekecewaan yang bertahun-tahun, kekhawatiran, penyesalan yang secara terus-menerus, maka perkara-perkara ini bisa mengakibatkan jasmani kita menjadi lemah, sakit-sakitan. Dari ujung pala sampai ujung kaki kita bisa merasakan sakit ya, luar dalam sakit. Nah, anehnya penyakit-penyakit yang dikarenakan psikosomatis itu kalau dicek ya, kita ke dokter, CT scan, MRI gitu, ini nggak ketahuan penyakitnya gitu, kita dibilang sehat
kamu cuma stres saja, kamu cuma beban pikiran aja gitu. Nah, nanti kalau stres ini kita biarkan begitu saja secara lama, nanti yang organ kita di situ masih sehat ya, masih benar-benar sehat, tapi nanti bisa jadi dia bakal sakit juga karena imunitas yang terus menurun di situ. Nah, ini perlu diingat. Nah, kemudian solusinya gimana? Untuk orang yang dia terkena gangguan psikosomatis. Yang pertama, hendaknya dia ini memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu karena yang dicari ketenangan ya. Orang psikosomatis itu dia nggak tenang. Jadi yang dicari obat pertama yaitu ketenangan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketika dia ingat sama Allah, maka hatinya jadi tenang. Kalau hatinya sudah tenang, sudah damai, nyaman, maka nanti ini akan merasakan efek positif. Jasmaninya akan ikut sehat, luar dalam sehat gitu. Tubuh akan melakukan proses self healing, penyembuhan diri sendiri. Nah, ini sangat bagus ya. Jadi yang harus dicari ketenangannya dulu, yaitu dengan mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian ketenangan sudah dapat misalnya, terus kok masih sakit. Dicari contoh masalah psikisnya, dia ini dendam sama orang gitu kan. Ada unek-unek yang belum terselesaikan, masalah yang belum terselesaikan. Maka hendaknya orang tadi datangi orang tersebut ya, dipertemukan, didamaikan, saling memaafkan hingga keduanya saling merasakan plong, lega. Nah, ini banyak kasus-kasus pasien itu yang belum diterapi apapun, tapi dia cuma kita pertemukan, kemudian kita minta untuk saling memaafkan, kadang sampai nangis gitu, terharu, akhirnya penyakitnya sembuh. Nah, itu adalah bukti nyata ya. Jadi pentingnya kita menjaga hablum minan nas gitu. Terus kemudian jika semuanya sudah terselesaikan, kemudian ketenangan sudah dapat, sudah saling memperbaiki hablum minan nasnya, insya Allah pasti dan pasti yang nggak bisa jalan langsung bisa jalan gitu. Jika penyebabnya masalah psikosomatis tadi ya, kemudian sudah didiagnosa secara dalam, diobati secara mendalam. Nah, ini sangat-sangat penting ya, harus diingat. Jadi intinya dari awal apa? Intinya itu pentingnya diagnosa. Nah, kalau diagnosanya tepat, insya Allah nanti hasilnya mantap gitu. Tapi kalau di awal dia sudah salah diagnosa, yang awalnya dia psikosomatis, tapi yang ngobatin bilang kena santet dari tetangga, nggak ketemu. Justru nanti malah psikisnya terganggu, tambah ketakutan, penyakitnya tambah parah. Nah, ini hati-hati. Jadi pentingnya kita dalam mendiagnosa secara menyeluruh gitu. Maka untuk kalian ya yang sedang sakit gitu, yang sedang sakit medis ataupun non medis, maka hendaknya kalian semangat dalam berikhtiar untuk mencari kesembuhan, dan tentunya kalian juga harus lebih semangat dalam bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakit kalian ini sembuh dan kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah gambaran yang harus kita ambil pelajaran ya. Jadi kita lihat orang gila tuh. Orang gila itu makanannya nggak steril, nggak higienis ya kan, nggak bagus. Minumannya juga seperti itu, kehidupannya juga seperti itu. Tapi ajaibnya orang gila ini sehat gitu. Dia nggak kena asam urat gitu, stroke enggak, kolesterol enggak, pokoknya sehat-sehat aja hidupnya tuh, kuat-kuat aja, semangat-semangat aja. Mungkin ada sebagian orang bilang dia tuh udah sakitnya kejiwaan gitu. Nah, tapi kita nggak bahas itu, yang kita bahas di sini sakit jasmaninya gitu. Akhirnya dari orang gila ini kita bisa ambil pelajaran, apa sih rahasia mereka itu kok nggak sakit kayak gitu kan? Yang mana kita alami sehari-hari kan. Satu jawabannya, orang gila itu
dia itu merasa bahagia, yaitu kita hina, kita caci, kita timpuk, dia kadang malah ketawa gitu kan, senyum. Tetangganya orang lain naik motor, naik mobil, ya kan, dia jalan kaki, dia nggak iri gitu, dia plong rasanya, menerima apa adanya, bersyukur, intinya tetap bahagia. Nah itu yang bisa kita ambil. Nah itu juga bisa menjadi obat untuk orang-orang yang sakit, dan itu juga bisa menjadi cara agar hidup kita ini ke depannya senantiasa Allah beri kesehatan. Jadi intinya di pikiran, di hati ya. Untuk kalian yang sedang mengalami sakit, tetap semangat. Untuk kalian yang sehat ya, tetap terus jaga kesehatannya dengan menjaga pola makan yang bagus, minum, istirahat. Kemudian tentunya jaga juga pola pikir dan pola perasaan kita agar emosi kita tetap stabil, baik, bagus, sehingga tubuh jasmani pun akan merasakan sehat. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.